Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Polres bersama Sampul Sayyid. Kali ini saya ditemani oleh bapak-bapak ganteng ini. Di sebelah saya ada 2 orang bapak-bapak dan di depan saya ada 3 orang bapak-bapak yang ganteng-ganteng juga. Bapak-bapak, bapak-bapak. Anak muda. Saya panggilnya abang. Saya iya. manggilnya abang. Dan di sebelah saya ini saya bersama host Abang Sampul Sayyid. Abang ya manggilnya. Abang Sampul Sayyid. Abang Sampul Sayyid. Abang Sayyid. Abang Sayyid. Iya. Kali ini kita bersama abang-abang yang ganteng-ganteng juga nih, Bang. Boleh perkenalkan diri dulu kali ya, mulai dari abang yang paling muda nih, Bang. Maksudnya muda. Memang betul paling Iya. Iya, betul. Betul banget, Bang. Betul. Ini perkenalannya gimana? Iya, perkenalan dari Perkenalkan mana diri nih? dari mana nih, Bang? Oh, dari PPU. Dari Iya, PPU dari namanya. PPU. Untuk namanya Dadan Darmawan, lulusan SMP. Wih. Aktivitas, Pak? Bikin gitar aja. Bikin Oh, gitar. aktivitasnya bikin gitar. Bikin gitar. Posisinya di Penajam Pasir Utara di mana sih, Pak? Petung sebelahnya Masjid Al-Falah. Oh, samping Masjid Ruko. Al-Fal. Oh, ruko di sana ya. Jadi buat gitar aktivitasnya. Iya. Dari kayu atau dengan alat apa gitu, Pak? Ya pasti dari kayu. Dari kayu. Dari bukan kan maksudnya Pak, dari triplek gitu kah, Pak? Ya gini mungkin untuk anak-anak yang kelas-kelas standar bawah biasanya saya sediakan untuk triplek. Oh, oh. Jadi nanti Beda. free biar masalahnya kan di PPU sendiri kan untuk musik istilahnya masih kurang maju. Jadi free mau beli di tempat saya itu free les sekalian. Oh, freelance. freelance. Oh, Mantap hebat, deh. hebat. Pengen banyak tahu nanti, tapi sebelumnya kita pengen Kita perkenalkan dulu dulu. satu-satu ya. Oke. Selanjutnya. Ayo, Pak. Senyum Bapak tuh, Pak. Aduh. Manis banget nih, Nah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dulu ya? Iya, Siap. Bapak. Nama saya Suradi. Usaha saya ukir kayu. Ukir kayu. Nama usaha Suraat. Suraat. Oh, Suraat. Iya. Ini produk Pak Suraat. Pak Suradi. Iya. Pak Suradi. Bermerek Nama produknya dagang, namanya Suraat. Suraat. Iya, Suraat. Art ya? Art. Iya. Art, Oh, iya seni ya. Ya. Oke, ini menarik. Yang limbah Ya. biasa dibakar dan hari ini punya nilai ekonomi yang cukup luar biasa. Kenapa? Ya biasa kalau orang tua ya dibuang doang. Iya, betul. Nah, Kayak apalagi nggak ada gunanya lagi. kalau nggak salah ini ulin nggak sih, Pak? Iya, kayu ulin, limbah-limbah ulin. Ini limbah ulin. Iya, yang kami ngambil dari kosen-kosen itu kan dibakar aja itu. Dari teman-teman tuh saya ambil, saya manfaatkan. Wow. Perkenalkan, nama saya Agus Dewan, saya berasal dari Sotek. Sotek. Sekarang aktivitas hari-hari saya budidaya lebah madu kelulut, sekaligus saya sebagai penyuluh di masyarakat sekitar untuk sekaligus memperkenalkan jenis madu kelulut. Bubuan tukang madu nih. Tapi asli kan? Asli. Kalau dibawa pulang ke rumah bisa pecah nih. Wah, itu madu yang lain. Oh, madu yang lain. Beda madunya ini. Beda madunya ya. Itu berbahaya kalau itu. Oke, nanti saya akan ikut ngerasain. Tadi saya mau ngerasain ini nggak bisa, saya Nggak cetok bisa aja dulu. dong, Bang. Sakit. Sakit. Makanya nanti kita akan ngobrolin tentang masalah madu Madu. yang teman-teman udah buat dan seberapa jauh dan bagaimana teman-teman udah membina kemana aja. Oke. Selanjutnya, abang nih beda sendiri nih bajunya nih. Iya. Selanjutnya. Dia selalu begitu. Iya. Perkenalkan diri dulu, Bang. Nama saya Rizal Ramadan dari Labangka Barat, tinggalnya. Kalau untuk posisi saat ini usahanya cemilan mantan dan juga Cemil mantan. Boleh pinjam, Pak? Boleh pinjam, Pak? Aduh, menarik ya cemilan mantan ini ada di belakang saya nih. Cemilan mantan. Gimana ya? Cemilan mantan ya? Banyak nih yang pengen aku tahu nih dari sini, nanti kita bahas ya, Bang ya. Oke. Cemilan mantan. Mantan tuh Ada menarik. gimana Iya. gitu. Nanti kita tanya kenapa mesti mantan atau terlalu banyak mantan. Nah, itu harus camil semua. Oke, mantap. Dengan judul mantan saja agak beda ya rasanya. Oke. Ya, Bang. Oke, saya dulu nih ya. Iya. Jadi kita ngobrol duluan bicarain tentang
hal yang paling menarik di momentum ini, kita lagi bicarain pelaku-pelaku UMKM yang hari ini sudah ikut andil dalam proses peningkatan ekonomi di sekeliling kita dulu. Dan kita berharap apa yang kita lakukan hari ini juga berpengaruh dalam rangka menyambut ibu kota negara, dan kita bisa ikut serta dalam proses pembangunan ibu kota negara. Oke, kita ke yang punya mantan dulu. Punya mantan gak sih? Sudah jadi istri. Oh, sudah jadi istri ya. Mantan pacar lah. Mantan pacar. terbaik ya. Mantan tuh baik. Kenalan. Oh, mantan kenalan, mantan kenalan. Ini ya, kayak bicara tentang masalah kas. Nah, ini menarik nih, karena udah dikasih oleh-oleh Label kasih ya, oleh-oleh IKM, oleh-oleh IKM. Kenapa kemudian bisa teman-teman bisa buat cemilan mantan? Inspirasinya dari mana? Karena sebelumnya kayaknya dulu basicnya juga pisang juga dulu deh. Kalau nggak salah sih, bolu pisang apakah gitu ya? Jagung. Oh, jagung. Oh, jagung. Oke, bisa bagi ceritanya deh. Kenapa kemudian terinspirasi buat yang kayak gini nih? Yang pertama memang kan posisi saya di PPU juga sebagai pendamping UMKM bersertifikasi BNSP. Makanya saya fokus pengembangan kelompok-kelompok. Kemarin di Labaka Barat kita ada pengembangan kelompok pisang dari tahun 2021 akhir. Nah, di situ kita melakukan eliminasi, evaluasi dengan semua produk-produk ibu-ibu itu kita pilih yang tahan minimal 2 bulan. Karena pengalaman saya dulu di bolu jagung memang dia tahannya cuma seminggu paling lama. Kalau ini? Nah, ini tahan 2 bulan. Ini tahan 2 bulan. Lebih malahan. Lebih malah ya. Lebih. Bisa jadi betul-betul bisa jadi oleh-oleh. Betul. Jadi ketika ada orang datang terus kemudian mau bawa oleh-oleh khas IKM, nggak khawatir ya, basi gitu ya. Kalau kemarin masih rada-rada, siapa tahu mau masih liburan di Balikpapan, sampai di sana 3 hari nyanyat di Kalimantan Timur, nyanyat, bahasa apa tuh nyanyat? Oke, ini khas oleh-oleh, ini enaknya nih. Kalau jadi host, kita boleh buka, kita boleh buka, kita boleh kan? Ini menarik sih. Belum izin, buka aja. Kalau di cemilan mantan ini apakah pisang aja atau ada kayak singkong atau ubi-ubi yang lain tuh ada nggak Bang? Atau cuma pisang? Kalau di kelompok kami itu banyak sebenarnya. Cuman saya terinspirasi dari waktu saya kunjungan di Riau Ekonomi Kreatif. Jadi provinsi Riau itu bahkan Sumatera itu di galeri oleh-olehnya itu provinsi malah khasnya itu keripik pisang coklat. Keripik pisang coklat. Keripik pisang coklat. Makanya saya menginspirasi dari situ, saya suruh pelaku-pelaku UMKM yang biasa bikin keripik dengan coklat yang sama persis. Persis, hebatnya SDM kita itu gitu. Iya benar. Yang penting diarahkan, dibina. Kita bisa menciptakan produk-produk dibuka, yang pada buka. Itu aja Bang. Senang Ini buat saya. Senang berdua. Buat di rumah ya. Bang. Mau juga loh. Sumpah enak. Abang enak. Cobain dong. Udah sering ya. Ini keseringan aku. Abang, kita cobain nih. Salah satu produk UMKM yang ada di Penajam Pasir Utara. Patut berbangga sih kita. Bangga banget. Oleh-oleh ibu kota negara. Kan selama ini kita. Oh iya ya. Yang punya dia bosan, tapi saya nggak bosan-bosan ini. Ngerasain mantan. Saya. Konotasinya beda tuh. Jangan dong. Tapi sumpah, ngambil cerita ya. Ini enak banget. Bukan jadi, beres ya, tapi bukan ini beres. Jadi makanan ini betul-betul bisa dijadikan barang yang kita bawa pulang atau buah tangan buat keluarga. Jadi masyarakat di luar sana, terkhusus masyarakat PPU dulu deh, karena kita kan agak sulit ya, masyarakat itu agak sulit kalau seandainya mempromosiin kalau belum dia tahu atau belum dia rasakan. Ini recommended banget untuk kemudian bisa kita jadikan sebagai buah tangan ketika datang di ibu kota negara. Oke, mantap. Cemilan mantan bakal berkembang, mau dikembangin kemana lagi nih? Ya. Untuk saat ini kita udah hampir habis 1000 bungkus dalam 1 bulan Sudah setengah. 1000 bungkus?
ini udah lagi pesan kemasan yang kedua, 1000 yang kedua kemasan. Karena emang kemarin market kita kan fokusnya di oleh-oleh, terus tuh kita sudah incar patok menengah ke atas. Oh, menengah ke atas. Makanya Target. kemasannya sudah kita upgrade lah supaya jadi lebih recommended untuk jadi pegangan para pejabat, pegangan para kolega-kolega lah. Kalau boleh tahu segini nih berapa sih Bang kisaran Kalau harganya? kami jualnya 20.000. 20.000, murah loh, banyak isinya banyak loh, lumayan banyak dan rasanya juga Harga enak. se-Indonesia 20.000. Ya, recommended Cuman banget. ada rumah makan langganan kami yang tempat persinggahan bis, mereka malah jual 25.000. Tapi ya, dengan biasa. kemasan seperti ini, alhamdulillah seminggu bisa habis 40 bungkus, 30. Bang jangan makan terus dong. Iya. Aduh, tim layar kaca belakang layar nggak nyediain minuman. Iya nih, mana nih? Coba enak banget. Dan saya pikir teman-teman di luar sana harus ngerasain. Ya. Oke, thank you Bang. Thank you, Bang. Bang Bang Rizal. Nanti Rizal. kita akan ngobrol hal-hal yang lebih masuk ke Siap. dalam. Paham, Kita Pak? masuk ke ulinnya yang punya ulin. Pak, Ya. ini kan menarik Pak ya. Iya. Ide ini bisa muncul terus kemudian gunakan limbah. Saya pikir ini limbah nggak sih? Benar nggak sih Pak? Ini limbah ya? Iya, limbah. Pertama Limbah ya? kami aslinya itu produk saya seni murni. Aha. Cuma menggunakan limbah kayu-kayu ulin dari bawah-bawah sawit itu kan. Yang bulat-bulat tuh. Itu yang kecil ranting segala itu saya buat patung. Seni murni lah istilahnya. Oh, Iya. Karena kemarin ada COVID-19, tidak ada penjualan itu, pelanggan dari Bali, dari Jakarta, dihubungin pun tidak menjawab, HP-nya pada tidak aktif semua. Akhirnya saya browsing-browsing di Tokopedia, di Shopee, apa sih yang laku ini Pak dalam keadaan COVID ini. Nah, terinspirasi saya lihat, wih ini COVID kok laku ini peralatan dapur nih. Saya coba, saya buat dengan saya selipkan motif-motif Kalimantan. Motif-motif Kalimantan. Ya alhamdulillah dengan adanya COVID ada berkah juga. Ada berkah. Iya, betul. Ada berkah tersimpan dia. Iya, benar sekali. Oke, menarik Pak. Pak, produksi dan sudah jual kemana aja Pak? Kalau saya di Tokopedia, Shopee itu kan ya alhamdulillah ada pemasukan tiap bulannya lah. Terus selain itu kami di oleh-oleh itu seperti di rumah adat ada juga, Iya, terus di saya pernah lihat. di IKN Center, terus di Koperasi Kim ada juga saya. Selain itu ya itu saya dari teman ke teman itu untuk penjualannya. Oh iya. Ini menarik sih ukirannya. Iya. Jadi setiap produk kita mesti ada ukiran Pak. Iya, untuk membedakan dengan yang lain gitu. Membedakan dari yang Karena ada juga di di Kalimantan Selatan produksi hal seperti ini, cuma nggak ada ukirannya. enggak ada ukiran. Iya. Di Kalimantan juga? Iya, Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Juga ulin. Ulin. Dan kita asiknya itu ini ulin. Selain saya mempromosikan ukiran sini juga. Ya. Ukiran Selain, sini. ya. Ini khas Kalimantan nih ukiran. Iya, itu motif Dayak Baho itu. Iya. Naga. Kalau yang kayak gini-gini Pak? Itu motif reret itu untuk pengisian motif utama, untuk ngisi aja, untuk penegas itu, untuk penegas bahwa ini punya bapak gitu ya. bukan kan ada motif itu kan ada motif utama, terus dia di sela-sela motif utama Penegas. Oh, oke Pak. Pak, Mempercantik. ini saya mau tanya, ini memang beneran cobek atau cuman hiasan gitu Pak? Kalau saya pasaran pertama yang cobek asli ya. Cobek asli? Karena kalau yang dari batu itu kadang-kadang kan terkikis. Betul Pak. Benar. Kalau dari keulin ini aman. Aman Pak ya. Selain untuk cobek asli juga bisa juga untuk hiasan, karena saya beri ukiran. Ukiran. Jadi memang bisa dipakai Pak ya? Iya, dipakai. Itu Kalau ini satu set berapa Pak? itu 150. Ini satu set 150. Worth it. Saya finishingnya pun pakai minyak makan, minyak goreng. Minyak goreng. Iya. Supaya licinnya Pak. Bukan, Ukiran. tapi aman kan Pak? Bukan minyak Kalau jelantah. aman. Aman kan Pak? Ini Pak, kalau ulin dipakai untuk nyobek kan aman aja kan? Gitu? Aman. Lebih aman daripada batu Pak ya? Iya, betul. Karena Kalau kalau dia makan nggak kekikis kan kalau batu. Oh. Kalau lama-lama dianya kekikis. Oke, menarik Pak. Kalau segini ini berapa Pak? Itu. Ini cocok nih, ada jatuh. Ini cocok nih buat souvenir. Iya. Siapa tahu Bang Iya. Hasan mau nikah lagi itu kan. Maksudnya sekitar 25 itu. Nah ini 25. buat teman-teman yang ada mau acara apa,
bisa pakai souvenir ini. Iya, Lucu bener. loh, Lucu bermanfaat banget juga buat souvenir. Jadi kalau ada acara keluarga, siapa aja yang mau butuh souvenir, ini bisa nih. Kalau nggak bisa beli satu, ya beli. Kalau udah bisa beli dua, beli satu. Kalau nggak mau ya setengah aja. Kita kelupaan tadi ini, Abang Rizal ada nggak IG dari Cemilan Mantan? Bisa dipromosi ini di sini. Kalau IG belum, karena ini produknya baru 2 bulan. Oh iya, tapi baru 2 bulan. Tapi saya lihat di sini nanti ada WA-nya, jadi Ya. kalian harus beli dulu. Bacain nih. WA-nya 0853 4629 3404. Di sini ya guys. Nah. Dan kalau Pak Suradi, Nah. kalau nggak salah nih ada loh IG-nya, ya kan Pak ya? Iya, Pak. Saya, Pak. karena ini kan pemasaran secara online Iya. yang menggerakkan anak saya. Oh. Jadi dibantu. ada kartu namanya. Oke, itu kartu. kan. Oke, Pak, kasih lihat, Pak. Ini momennya Bapak untuk kemudian kita pamer-pamer produk. Kan Iya. ini momen pamer produk UMKM. Buat souvenir ini lucu sih guys. Apa? Ini kan Ini kartu namanya guys. Di sini ada IG-nya Pak Sura Art, namanya Sura SURAA_art ART. Kalian bisa Oke, saya Langsung dengar ke Bapak ini. juga bisa ke Shopee dong. Ke Shopee, Pak. Iya, Shopee. Tokopedia. Sudah ada di Shopee, Iya, Tokopedia sama Shopee. sudah di Tokopedia dan di Hebat. Shopee. Pak. Iya. Pak, kalau untuk sudah kemana aja penjualnya? Kalau jualnya itu kebanyakan daerah Jakarta, Jakarta. Bandung, pokoknya ya seluruh Indonesia lah. Hampir Alhamdulillah. Kecuali Papua. Iya, belum pernah. Siapa tahu nanti habis dari sini kan Iya, Pak ya Pak. bisa Iya, langsung benar-benar. di calling. Iya, teman-teman di Teman Papua. kita di Papua. Nah, betul, mudahan. Bahkan ini dari Balikpapan tetangga sebelah aja lewat Tokopedia, Shopee. Belinya? Iya. Belinya padahal dari Penajam, Pak. Ya. Kalau harga hampir sama dengan yang kita terangkan nih, Pak ya? Iya, sama saya harga memang sepatokan. Sudah dipatok sesuai itu, Pak. Oke. Ke Bang Gitar. Bang, tadi Bang namanya? Didi, Bang Dadang. Bang Dadang. Ini adalah orang yang saya bilang super luar biasa karena Ya, benar. dia juga pengrajin gitar atau saya bilang orang seni ya, karena Ya, ini seni. orang-orang seni yang hari ini coba untuk keluar dari zona nyamannya dan coba untuk menciptakan sebuah kreativitas tingkat tinggi, bahkan beramal dengan pengetahuan, memberikan pendidikan ke anak-anak yang mau berbuat. Bang, di Petung udah berapa lama nih ngurusin gitar? Boleh lihat gitarnya, boleh nggak sih diangkat nih, Bang? Boleh? Boleh, Bang ya. Ini gitar ini. Ini. Yang memungkinkan bisa saya Yang angkat dekat karena ini. saya sendiri kasihan. Oh, yang angkat situ. Iya, Kira biasanya. Masnya ini. Ya. Oke, izin Bang ya. Ini Bang berapa lama dibuat ini, Bang? Itu sekitar 1 bulanan nggak sampai sih kalau bikin ginian. Mungkin nggak sampai 1 bulan, Bang ya. Udah berapa lama buat kayak ginian, Bang? Mulai 2004. Wah, lama banget ya Bang ya. Mulai 2022. Mulai 2004. 2004. Ini dari 2004 udah berapa banyak gitar yang kita udah buat? Nggak ngitung sih. Nggak ngitung ya? Ratusan, ribuan, Kalau jutaan? 2004 kan kebetulan itu aku dapat kita kerjasama dengan Australia untuk pembuatan ukulele. Sudah sampai kerjasama dengan Australia. Saya cut terus terang. Kenapa Saya di-cut? nggak butuh pemasaran ke luar negeri juga. Kenapa? Istilahnya kalau sampean tahu sebetulnya idealis sih. Idealis. Mereka datang itu menjajah secara pelan-pelan istilahnya. Sama nanti mereka datang ke Indonesia Ya. hanya untuk mencari sebuah kayu. Kayu. Ketika kayu kita habis, mereka pulang lagi. Kita cari. Makanya mereka Tapi mendirikan kan produk kita sudah jadi, Bang. dengan istilah gini, Mas. Yaitu idealis itu sendiri. Mereka saya mendengarkan percakapan ketika saya mengasih mereka sebuah kayu yang banyak, terdengarlah ucapan kita manfaatkan orang Indonesia ini. Nah, ini saya nggak terima. Nah, akhirnya saya out dari istilahnya nggak bikin gitar lagi. Saya kerja di sebuah perbankan. Sempat ke perbankan ya sebelum kembali ke gitar lagi. Saya kepala. Oh. IT
IT juga, IT sistem dan jaringan. Pernah juga. Kalau kerjaan sih banyak sih, pembuatan kapal anti radar juga. Yang pernah dulu dengar meledak itu ya juga pernah. Oke Bang, ini bicara tentang mahal gitar kita sendiri. Produksi kita sini udah sampai ratusan atau ribuan Bang? Ribuan. Sudah ada ribuan. Kalau untuk di PPU sendiri yang kita buat? Untuk di PPU, untuk body solid sendiri, untuk khusus orang PPU bisa dihitung tangan sih sekitar 6 lah. Ada 6 yang udah dibuat. Nah, cuma kalau yang body yang untuk kelas-kelas anak-anak sekolah itu kayak saya sendiri kan memang itu ya banyak lah, udah ratusan lebih. Sudah ratusan lebih. Dan ini sudah dipasarkan sampai ke luar negeri karena murni kayu. Full solid. Jadi kan yang membedakan itu di toko memang nggak ada. Di toko memang nggak ada. Sedangkan untuk gitar sendiri sebetulnya itu dari sebuah kayu, lain dari sebuah triplek. Bukan dari triplek ya. Jadi seperti itulah. Sebenarnya itu bukan dari kayu ya, bukan dari triplek. Nah, triplek sendiri kan dari kayu. Iya, sebenarnya. Artinya dalam arti ini kan murni kayu gitu maksud saya. Full kayu solid. Full kayu ya. Dan harganya berapa Bang? Kalau boleh tahu. Kisaran harganya Bang? Kalau saya sih karena ingin sendiri di PPU itu musik kencang. Jadi saya rendahkan harga. Nggak terlalu mematok, mamanya ada anak yang pesan, oh saya punya uang segini Pak. Ya sudah, istilahnya saya manfaatkan seperti itu. Biar apa? Musik sendiri berdiri. Iya. Oh, karena kita juga pecinta musik ya? Enggak, istilahnya kan kalau ada musik gini, secara tidak langsung musik berdiri. Produksi ini kan meningkat. Meningkat. Yang kedua, pengetahuan tentang musik pertunjukan ada. Ya. Kan ada pertunjukan. Ada UMKM juga. Oke, lebih melihatnya sebuah lebih isu ke globalnya. Idealis banget ya. Idealis banget nih Bapak nih. Tapi saya acungi jempol Pak dan saya ikut berbangga apa yang kemudian hari ini Bapak perbuat. Teman-teman yang butuh gitar dan apa sih gitu, solid nggak sih? Apa bilang Bapak tadi? Body solid keunggulannya lebih awet sih. Dan keunggulannya lebih soundnya lebih. Tapi kita akan bicara panjang lebar nanti bicara tentang bagaimana beliau juga mengembangkan dengan kondisi keterbatasan beliau, terbatasan bantuan gitu. Oke, yang terakhir, yang paling seksi, kumismu menggoda. Oke, boleh dibantu deh. Iya, selanjutnya ini kita ada madu kelulut. Oke, madu. Di sini tulisannya premium honey. Premium honey. Premium honey. Premium honey ya. Honey Bang, bacanya honey. What's madu kelulut bahasa Inggris. Honey, what's honey? Ini madu kelulut ini memang agak hitam gini ya Bang ya? Ya, madu kelulut ini saya cerita sedikit. Boleh silakan. Dari awal bagaimana perjuangan sampai bisa menghasilkan madu ya. Boleh ya cerita? Boleh. Jadi awal mula saya untuk kembangkan madu kelulut ini ikut teman. Melihat maksudnya gimana? Ikut teman itu dalam arti saya ada diajak jalan di suatu tempat. Saya melihat di situ ada lebah. Nah, setelah saya lihat di situ ada lebah, dia bilang ini harganya mahal pada saat itu. Kisaran harga itu 400 sampai 600 ribu per liter. Oh, per liter. Dari situ saya tertarik. Akhirnya saya hanya sekedar tahu aja, ini mahal dan sebagainya. Setelah itu saya balik lagi ke Penajam, ke desa saya melihat itu ternyata di kampung saya ini banyak dan masyarakat. Kampungnya di mana Bang? Di Sotek. Oh, di Sotek ya. Saya dari Sotek, aslinya putra daerah juga di situ. Lahir besar di situ. Saya lihat ini potensi yang selama ini masyarakat itu hanya mengambil madunya aja di hutan karena kebetulan kan di situ penghasil kayu ya. Sotek itu termasuk penghasil kayu yang sangat banyak. Jadi mungkin kayu-kayu ulin tuh banyaknya datangnya dari Sotek. Pasti semua orang Penajam tahu dari Sotek. Dan situ saya melihat para penyengso itu hanya mengambil madu. Saya sampaikan ke masyarakat yang mengambil kayu itu, kalaupun ada lebah melihat seperti ini, tolong bawakan ke saya beli.
Gitu. Berapa dibeli sama warga? Murah. Murah ya. Pada situ murah karena Di awal ya untuk di awal, proses. karena saya betul-betul modalnya ya terbatas juga. Kalau bicara modal terbatas juga, dan ilmu juga pada saat itu saya terbatas juga gitu. Jadi sempat beberapa kali beli, gagal, terus itu beli lagi, terus karena saya habis sudah modal untuk membeli, akhirnya saya memutuskan untuk mencari sendiri modal bensin, ya kan. Masuk ke hutan? Ke hutan. Sampai tengah malam pun saya baru pulang dari hutan itu membawa log ini. Log. Sebutnya Bukan cari gaharu kan? Coba tuh komputer gaharu. Setelah itu berjalan waktu kurang lebih 2 tahun ini, alhamdulillah saya sudah punya kurang lebih 30 log. 30 log. Ya, dengan pengembangan yang awal mulanya cuma 1-2, sekarang sudah 30. 30 dan udah dipasarkan ya? Sudah dipasarkan se-Indonesia. Se-Indonesia. Kecuali Sulawesi dan Papua. Sulawesi Siapa dan tahu kan dari sini ada teman-teman dari Sulawesi, Ya, Papua ya. yang minat. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, manfaat madu kelulut ini apa aja sih Bang? Variasi sih banyak, kalau manfaatnya banyak banget ya. Iya. Misalnya kayak Apa yang bedain antara Iya, madu yang asli, madu lebah. asli semua? Iya, madu lebah yang biasa sama madu lebah kelulut. Kelulut. ini madu murni tanpa campuran. Memang yang itu pakai campuran gitu? Enggak, maksudnya dalam arti ini kalau saya biasa menyebut secara teori itu madu murni. Madu murni. Tanpa Memang campuran. cekut ya, kecut gitu ya? Ya, dia ada rasa kecut, ada rasa manis, ya kan, dan ada rasa pahit. Wah, ada yang lain juga. Membedakan dengan madu umumnya, madu hutan maupun madu ternak, itu ciri khas yang tadi kecut. Kecut. Ya, jadi kalau kita beli madu ada rasanya kecut, yaitu madu kelulut gitu kan. Karena dia punya ciri khas tersendiri. Dan mahal ya? Harganya Dalam mahal. arti cenderung mahal ya dibandingkan madu Benar. ya? Ya, kenapa? Karena benar nggak sih hasilnya itu lebih daripada yang biasa? Benar. Berapa kali lipat? 4 kali lipat lebih baik daripada madu pada umumnya. Karena sebabnya pertama dia mengambil sari bunga yang tidak diambil oleh lebah pada umumnya. Lebah misalnya contohnya bunga yang sari nektar ya, yang paling kecil atau bunga yang paling kecil, dia bisa menggapai ke dalam itu untuk mengambil sari nektar daripada akan menjadi madu ini. Makanya efeknya atau manfaatnya khasiatnya lebih ya? Dan juga dia nggak banyak, karena ini madunya kecil-kecil aja, sedikit madunya, nggak banyak gitu kan. Yang gelembung-gelembung itu ya kan? Iya, Iya, yang bergelembung-gelembung dia. Ya, jadi ada semacam kayak telur puyuh lah, atau telur puyuh atau telur cicak. Kalau pernah lihat telur cicak yang kurang lebih ada yang ukuran telur cicak dan seperti telur puyuh ya, kurang lebih segitu. Gitu ukuran-ukuran untuk madunya ya. Madunya. Kendala apa nih? Saya sudah masuk ke kendala karena kita akan masuk lagi ke teman-teman yang lain. Di proses kamu dalam membuat atau memproduksi ini, sejauh ini kendala apa yang kamu hadapin? Mungkin saya pertama itu turut sertanya pemerintah. Sedap Gitu. ini. Jadi di sini kenapa saya sebagai orang yang menggiatkan ini menjadi satu icon, namanya ini ada mereknya ya, Madu Kelulut Sotek. Kenapa saya ngangkat nama Sotek sendiri adalah saya mau menunjukkan ke daerah bahwa di daerah kami itu ada produk ini kan, Ada potensi ini. Potensi yang dimana bisa kembangkan. Nah, selama ini saya merasa saya dicuekin pada saat ini. Dicuekin kayak belum maksimal. Mungkin ada, cuma belum maksimal. Jadi harapannya ke depannya diberikan lagi bantuan maupun ditengok lah kita ini. Ditengok untuk Selama ini tak pernah tengok-tengok lah. Benar lah. Abangnya bilang enggak pernah. kalau untuk pemerintah daerah saya, di kelurahan saya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk di luar mungkin ada gitu kan. Selama ini dibina atau gimana nih kamu buat? Jadi ini saya pertama kan mandiri. Setelah saya mandiri, kebetulan saya jadi penyuluh di situ di kampung, jadi salah satu penyuluh kehutanan di bawah dinas KPHP Bungan. Jadi dia itu melihat potensi. Nah, tapi kan kantornya itu ada di Balikpapan. Jadi saya berharap mereka lah yang istilahnya yang membimbing saya gitu kan, mengawasi saya gitu. Cuma untuk pemerintah yang sekitarnya itu belum terlalu mengetahui seperti itu. Tapi kan sekarang udah tahu ya.
Nah, ya, sudah tahu. Dan udah ada perhatian tidak? Belum ada secara intensif. Oh, artinya tahu aja dulu. Setelah tahu gitu. Setelah tahu. Kemarin ada pendaftaran UMKM, udah daftar belum? Iya, Ya. abang-abangnya sudah udah daftar. Udah pada daftar belum? Apa itu? Yang Bantuin UMKM. UMKM. Kalau nggak salah kemarin tuh ada pemerintah itu melakukan. Bantuin itu UMKM. kemarin memang ada, cuma saya belum ada dapat. Oh, belum ada dapat. Iya, saya sudah daftar tapi belum ada ini. Belum ada. Lanjutannya. dalam bentuk. Belum cair gitu Belum ya. cair gitu. Apakah sebatu kali gitu. Apakah ada ada atau tidak saya nggak. Belum tahu ya. Belum tahu gitu. Tapi pada prinsipnya hari ini apa yang dilakukan teman kita yang hari ini fokus bicara tentang madu itu sangat perlu diapresiasi, terlebih lagi bicara tentang khasiatnya, dan ini memang asli dan ini tidak pecah di bawah piring di rumah, tidak akan pecah kalau ini dibawa pulang. Beda, Dan hasilnya beda ya. Saya ini nggak apa-apa sih, nggak sih kalau kita minum dengan kondisi misalnya saya lagi saya punya aman nggak sih? Tentunya aman sih. Aman ya. Tentunya aman karena selama ini orang yang konsumsi ini pelanggan saya itu rata-rata punya penyakit angkut. Kebetulan orang tua saya sendiri itu punya penyakit tekanan. Oh, selama minum ini terus setiap mau tidur, jadi sehari itu 2 kali, pagi dan malam. Kalau tekanan ekonomi bisa usaha ini bisa berubah. Itu betul. Oke, kita ke Rizal nih. Asik nih kalau dengan apa ya, jualan cemilan mantan sendiri. Sejauh ini apa yang jadi kendala teman-teman di cemilan mantan sendiri? Ya, atau terlalu banyak mantan yang datang, terlalu mantannya datang terus kemudian komplain gitu ya? Gimana kira-kira? Kalau sebenarnya ini sebuah gerakan teman-teman UMKM yang ingin menunjukkan bahwa kita tuh mampu dengan kemasan yang memang sudah level kota. Level kota ya. Makanya kita mengedukasi, saya berapa kali ngisi pelatihan-pelatihan di desa-desa, ya kita sedikit mengkomparasi kemasan dengan gini dengan kemasan yang plastik bening. Kira-kira kepala dinas mau pilih mana? Nah, akhirnya warga yang melihat itu dia termotivasi, oh berarti kita bisa. Karena yang jadi masalah sekarang rata-rata orang yang berusaha produk-produk kuliner UMKM gini, ketika bicara kemasan dia pasti takut harga dinaikkan. Padahal market sudah beda. Yeah. Market sudah beda. Kalau sekelas kepala dinas 20.000 apa sih rasanya kan? Nah itu yang kita perlu edukasi. Jangan kita dengan kemasan ini jualan di pasar. Nggak mungkin laku. Nah, makanya target marketnya, makanya dengan adanya terobosan kemasan-kemasan seperti ini, ya kita pengen supaya mengajak warga-warga itu giat, termotivasi untuk membuat produk-produk yang inovatif. Sebenarnya banyak sudah bang, hampir ada kami data tuh sekitar 70 jenis. Ada yang dari batang pisang, keripik, ada yang dari ini, banyak teman-teman juga sudah di sini nih. Nah ibaratnya tinggal bantu kemasan plus packaging, metode marketingnya. Problem teman-teman di lapangan itu sebenarnya bicara tentang kemasan, pemasaran. Karena packaging juga bagian dari pemasaran, dan emang itu harus ada satu paket. Kemasan bagus, pemasaran nggak bagus percuma. Saat ini gimana support? Alhamdulillah kalau untuk ya sebenarnya sih kembali ke pelakunya ya. Pelakunya kalau sudah teredukasi, mereka nggak akan susah sebenarnya jualan. Dan juga jangan malu-malu jualan, karena banyak ya cuman bikin di rumah tapi jarang posting, jarang promosi, nunggu pembeli. Nah ibaratnya ya mungkin masih stagnan gitu. Dan itu yang saya temui hampir semua desa ketika kita ngisi pelatihan, mereka terkendala masalah modal dan juga stigma. Nanti kalau mahal tetanggaku nggak mau beli. Kalau mahal tetanggaku nggak mau beli. Gitu. Saya bilang tetangga itu nggak mungkin beli produk Mbak, gue bilang. Karena yang beli produk Mbak dengan kemasan gini pasti kades, ketika ada tamu. Terus itu pejabat ketika pameran segala macam pasti nyari yang ada kemasan gitu. Nah makanya alhamdulillah nih kita mulai bentuk. Insya Allah bulan 3 ada lagi produk baru. Kita juga lagi buat desainnya. Ya insya Allah sih targetnya terus berinovasi teman-teman UMKM di desa-desa. Luar biasa. Makanya kita di situ bawa nama La Bangka Barat. Ini produk warga La Bangka Barat. Warga La Bangka Barat. Menarik nih dari produk yang dipamerkan. Selain kemasan yang menarik dan hari ini kemandirian coba untuk diterapkan. Saya nangkapnya gitu ya, bahwa kita nggak bisa juga semata-mata minta sama pemerintah
terlepas memang pemerintah punya tanggung jawab untuk kemudian bagaimana mengembangkan. Hari ini sudah masuk ke titik nol nggak di ini barang? Kemarin Karena kan pesan yang mau kita bawa itu yang paling utama bagaimana teman-teman pelaku UMKM bisa ikut andil dalam proses pembangunan ibu kota negara. Kemarin sudah koordinasi dengan Pak Adi Sekcam, Ispaku, dan juga ada Bu Diani, Kepala Bidang Otoritas Sosial, bidang sosial bagian otorita. Emang lagi disiapkan kerjasama dengan Pertamina satu rest area di Ispaku sana, yang itu nanti mengakomodir semua oleh-oleh se-PPU. Bahkan sampai Samarinda, Balikpapan, Kalimantan Timur ikut nitip sana. Dan kita berharap prioritas utama adalah pelaku-pelaku UMKM di kabupaten asal. Walaupun lambat sebenarnya. Siapa yang lambat? Momentumnya udah banyak kita lewatkan. Iya, benar. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu ya. Oke, Pak. Untuk bicara tentang kondisi ini, sebelum kita panjang juga, Bapak kendalanya apa, Pak, dari proses yang Bapak lalui? Kalau saya pertama ini legalitas kayu. Oh, legalitas kayu. Karena ulin ini kan termasuk kayu dilindungi. Betul. Ya, jadi legalitasnya itu sangat sulit sekali. Kami udah ada kemarin dari kehutanan ada berapa kali pertemuan. Padahal Bapak ini limbah-limbah aja Iya, kan? limbah. Sampai kami membahas masalah tunggul ulin itu kan di PPU itu kan banyak sekali. Kalau itu dimanfaatkan kan bagus. Kalau legalitasnya bagus juga kan kita bisa sebenarnya keluar gitu kan. Karena legalitas enggak jadi kita penjualan itu ya cuma putar di sini. Pak, kalau seandainya tunggul-tunggul itu tuh ternyata dengan hadirnya ibu kota kan semakin habis. Ya. Ada inovasi apa yang Bapak persiapkan untuk mengantisipasi barang mentah Bapak? Kalau saya mungkin alih ke kayu lain. Ke kayu lain. Dan itu punya potensi Pak ya? Sudah pernah dicoba, Pak? Sementara ini kan kayu ulin masih banyak. Masih sementara ini. Belum terpikir ke sana. Belum terpikir ke sana. Karena limbah-limbah kan masih banyak. Cuma ya itu kendalanya legalitas itu. Kalau support Pak dari mana aja, Pak? Kalau support ya kalau dari dinas itu ada support untuk pameran-pameran. Oh, pameran. Ke Jakarta, jadi sudah pernah ke Jakarta Bapak gara-gara ini? Alhamdulillah sering. Bahkan mungkin yang belum saya datangi daerah Sulawesi. Ya sama Papua itu yang belum saya datangi. Lainnya udah saya keliling itu dengan ini. Dengan ini, Pak. Pameran. Buat cebok, buat cobek. Cobek. Ya alhamdulillah. Cobek aja, Pak ya. Gara-gara cobek, Bapak ini bisa berangkat keliling Indonesia. Nah, luar biasa nih, Pak. Cobek bukan gratis cobek. kali. Iya. Sedangkan ada perbankan atau bank apa yang bantu, Pak? Alhamdulillah Bank Indonesia ini kami sebagai binaan satu-satunya yang ada di PPU. Jadi Bapak binaan Bank Indonesia ya. Iya. Jadi produk-produk kita itu sudah diambil sama. Kalau Bank Indonesia itu kan menawarkan pertama pembukuan. Izin Pak, lihat kamera Oh, iya. Pak. biar kelihatan ganteng ya, Pak. Pertama pembukuan, kedua penjualan secara online digitalisasi. Terus ketiga itu setiap ada momen acara di bank selalu mengambil souvenir dari UMKM binaan. Ya alhamdulillah dari situ. Oke. Mantap nih Pak. Dan ini kita bisa memetik sesuatu bahwa dari proses yang ada yang dilakukan oleh Bapak si pengrajin kayu atau ukiran dari proses kondisi sakit pasca dari Covid, beliau mampu keluar dari zona terpuruk menjadikan sebuah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Hari ini beliau membuktikan bahwa karyanya sudah bisa go nasional. Nah, oke. Ke abang saya yang punya gitar. Bang, apa yang kita harapkan dengan yang kita lakukan hari ini, terkhusus bicara tentang aktivitas kita sehari-hari? Garis besarnya seperti apa? Iya? Garis besarnya saya begini, dengan apa yang kita lakukan hari ini kan butuh support. Kalau kemudian kita terjebak, bahan kayu kan juga terbatas Bang. Dan hari ini Abang bagaimana coba untuk keluar dari kan nggak bisa juga Bang kita gerak dengan kerja sosial mulu kan. Artinya kan ada hal yang mesti dibangun ke masyarakat kita khususnya. Nah, untuk gitar sendiri kan
untuk melalui sebuah pembuatan instrumen itu memerlukan sebuah project. Nah, sudah saya projectkan semua. Seperti banyak kok di sini, seperti tanaman-tanaman yang di sini memang khusus untuk tonwood. Sebetulnya banyak di sini. Makanya itu saya tetap di sini. Sebuah apa ya istilahnya? Semuanya bisa istilahnya. Tergantung kekeringan kayu. Oh, tergantung kekeringan kayu. Jadi artinya kayunya bebas aja, benar gitu Pak ya? Itu bebas aja. Bisa nggak sih dari ulin Pak gitu? Berat banget. Kalau itu kan terlalu keras istilahnya. Untuk pembuatan untuk fingerboard papan atas itu fingerboard sama blade itu masih bisa ini. Mungkin bisa nanti diproduksi. Sebetulnya bisa jadi jual online seperti sepetan ini kita buat seperti fingerboardnya dijual online juga bisa. Sebetulnya itu seperti itu. Akan tetapi sebetulnya saya ini berdiri di sini bukan masalah seperti itunya. Pengen pembuktian. Nah, seperti ini. Masyarakat Penajam kan mungkin belum tahu kan istilahnya bagaimana orang itu datang ke sini. Potensi apa yang bisa diambil di sini. Nah, sedangkan untuk di PPS tinggi sekali potensi-potensi seperti limbah kayu. Apa semuanya bisa diraih di sini. Kelapa juga banyak. Betul. Pantai juga banyak. Betul. Akan tetapi kan untuk pemanfaatannya masih kurang. Nah, pola mindset yang harus dirubah juga istilahnya. Berarti ada mindset yang mesti dirubah. Jadi isu yang Bapak bawa hari ini bukan hanya bicara tentang hari ini karya gitarnya ya, tapi lebih bicara tentang isu global yang kemudian kita mesti tangkap. Aku buat beli makan aja sebenarnya. Keren sih Pak, idealis murni nih orang. Tapi pada prinsipnya apa yang kita lakukan hari ini bisa menginspirasi buat masyarakat kita. Untuk istilahnya memang pendidikan itu penting. Akan tetapi skill lah yang paling penting. Skill ya. Nah, terutama skill. Saya nggak ngomongkan ijazah. Iya. Apa arti sebuah ijazah? Apa sih arti sebuah ijazah apabila kita tidak mempunyai skill? Mungkin lowongan kerja di Indonesia umpamanya ke negeri berapa sih jumlahnya dengan lulusan sarjana? Nah, akan tetapi skill itu mengutamakan. Banyak yang membutuhkan sebuah skill. Nggak perlu kita itu kerja berat-berat, akan tetapi kita punya banyak skill. Seperti apa ya? Masa kita buat kayak Mas Rizal yang kita TikTok dapat duit. Nggak perlu kan kita berpendidikan tinggi-tinggi. Betul. Seperti itu. Pendidikan tidak mesti berpendidikan tinggi-tinggi. Tapi menuntut ilmu itu bagian dari proses hidup dan yang harus kita lakukan. Tapi pada prinsipnya bukan terbatas dari sebuah ijazah. Skill dan kemampuan itu menjadi bagian dari proses kita untuk menjalani hidup. Karena berijazah tapi tidak memiliki skill tidak akan bisa digunakan. Tidak dapat digunakan. Itu pesannya. Pesan yang menarik dan saya berharap di momen ini dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara semua punya peran. Kita semua punya peran dalam rangka mengisi hadirnya Ibu Kota Negara. Bukan berpikir bagaimana kita dapat apa, tapi berpikirlah apa yang bisa kita perbuat dengan hadirnya Ibu Kota Negara. Hari ini teman-teman yang kita hadirkan sudah memberikan sebuah pesan yang sangat kencang untuk memberikan kontribusi terhadap hadirnya Ibu Kota Negara. Dan kita berharap pemerintah ikut andil dalam menyambut kreativitas dan potensi-potensi masyarakatnya dalam rangka menyambut Ibu Kota Negara dan mengisi hadirnya Ibu Kota Negara. Terakhir, saya minta statement teman singkat, padat, dan bisa jadi pesan buat masyarakat kita, anak muda kita di luar sana. Dari Bang Rizal dulu deh. Nah, kan yang suka gitu. Saya suka nembak-nembak memang gitu. Pertama lah. Itu pertama, biasa arisan pertama keluar, Pak. Tafadhol. Oke. Gimana ya kalau berbicara tentang UMKM yang di PPU ini masih banyak PR. Masih banyak PR yang memang semua harus duduk bareng. Semua elemen harus sadar bahwa kolaborasi adalah kunci paling utama. Kami masing-masing punya subsektor masing-masing. Kuliner sendiri, musik sendiri, kerajinan sendiri,
terus itu hasil karya-karya kehutanan, perkebunan sendiri, itu kalau tidak disatu padukan, dikumpulkan dalam sebuah wadah, yang ibaratnya ini disupport pemerintah. Jangan kami buat wadah, kami bergerak sendiri. Itu capek juga ujung-ujungnya. Capek juga. Capek banget. Dan itu udah kita lakukan berkali-kali. Nah, harapannya ke depan, wadah yang kita bentuk ini pemerintah masuk, langsung membackup, langsung mensupport. Toh ini juga untuk PPU. Iya betul. Bukan untuk saya pribadi, bukan untuk bapak pribadi, tetangga pribadi, tidak, tapi untuk PPU dengan konsep manajemen yang sifatnya kebersamaan seluruh UMKM bisa menikmati hasilnya. Oke, mantap. Pesan buat para pemangku-pemangku jabatan itu, Pak. Terlalu ya. Oke, saya hajar dulu yang muda-muda kan. Aduh. Kita hajar dulu yang muda-muda. Oke. Saya ini kurang. Oke. Kalau dari saya sendiri, harapannya ke depannya ini, dengan kebetulan kan saya muda juga lah di kampung yang dalam arti itu saya juga jadi pemuda milenial, di mana di kampung saya ini pemuda-pemudanya kebanyakan bekerja di luar, keluar daerah, dan potensi yang dimana di situ ternyata besar. Dan saya harapkan pemuda-pemuda di luar sana kembali lagi ke sini, terus itu kita bangun sama-sama, yang ada di sini kita kembangkan sama-sama. Dan saya ingin menjadi PPU ini jadi sebuah, kalau kampung saya itu bukan sebagai mereka itu mengambil hasil alam aja, tapi bagaimana kita dapat mengelolanya gitu, dapat mengelolanya dengan baik. Kita bina masyarakatnya, jangan mengambil hasil alamnya aja, tapi kita dapat mengelolanya dan mendidik masyarakat di sekitarnya agar lebih mandiri lagi. Dan pemerintah harapannya jangan menutup mata dengan adanya sumber daya alam itu, udahlah biar aja, tapi bagaimana pemerintah setempat itu bisa melihat potensi anak-anak muda atau potensi masyarakat yang mempunyai kemampuan atau kreativitas yang tinggi. Karena selama ini yang saya lihat itu belum terlalu dilirik gitu, belum terlalu dilihat. Jadi harapannya pemerintah bisa melihat itu. Seperti saya sendiri di budidaya madu kelulut ini, harapannya dengan adanya budidaya ini bisa mengembalikan hutan yang ada, mengembalikan lingkungan yang ada lebih asli kembali. Dan sesuai moto dengan IKN kita adalah Forest City, ya kan? Kota hijau. Dan kedepannya kita bisa wujudkan melalui di satu titik, atau di kampung saya di Soteng. Oke, mantap. Anak muda dari pelosok sana, keren. Semangatnya luar biasa, dan kita berharap ya lagi pemerintah Cocok jadi host ya. Iya, kayak udah lama di kudeta gitu ini. Cukup sudah Mai yang Mai yang kudeta. Jangan lagi kamu. Dan saya berharap kita bisa ketemu lagi di momen yang lain. Abang, saya terakhir buat anak-anak muda kita. Oh, buat anak-anak muda ya. Masih muda beliau. Oh iya. Masih muda. Aku umur masih 17 tahun. Betty bang, beda tipis. Jadi satu, untuk berwirausaha jangan malu. Yes, benar. Nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Jadi tidak perlu juga modal. Tidak perlu modal ya. Istilahnya. Yang penting punya keinginan kuat. Satu, keinginan, minat. Sebuah usaha kalau nggak ada keinginan juga mustahil bisa tercapai. Mantap. Oke, Bapak mau kasih pesan, Pak? Nah, Bapak, jangan sia-siakan limbah di sekelilingmu gitu. Kalau saya gini ya, alhamdulillah pemerintah ada juga lah memperhatikan saya udah. Alhamdulillah. Cuma kalau bisa ke depannya ini adalah pengrajin-pengrajin berikutnya. Ibarat ada regenerasi gitu lah. Karena di PPU ini cuma saya sendiri. Bapak yang sendiri. Dan Bapak berharap tidak punah ya, Pak ya? Pengrajinnya maksudnya. Karena sayang kan, kalau nggak ada pengrajinnya suatu saat nanti akan punah. Betul. Dan itu menjadi pesan buat kita semua bahwa jangan sampai produk-produk yang hari ini ada di depan kita ini hanya menjadi sebuah cerita. Ya, benar. Hanya menjadi sebuah jejak digital yang kita pamerkan, tapi ada generasi penerus yang kemudian juga siap menyambut hasil sebuah karya, kreativitas, semangat yang hari ini ditularkan oleh teman-teman kita. Ayo ke Mai.
Kalau dari saya untuk semua teman-teman di luar sana, jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan bahwa sebenarnya kita mampu dan kita bisa melakukan hal apapun itu. Oke, mantap. Aduh, lu lama ini tambah top chair gue liat nih. Oke, dari saya IKN sudah di depan mata. Utamanya hadir berbuat untuk bangsa. Pastikan kita tidak jadi penonton di kampung sendiri. Mari berbuat untuk bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.